Identiti kita ini, saudara-saudari, hanya akan ada, hanya akan wujud, hanya akan lahir pada kita pertama-tama karena kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan itu sendiri. Seperti mana Yesus sendiri mengatakan, tetaplah bersatu dengan aku. Seperti pokok anggur ataupun dahan, kalau tidak bersatu dengan pokok, bagaimana dahan itu boleh menghasilkan buah? Demikian juga dengan kita. Yesus mengatakan, tetaplah bersatu dengan aku pun bersatu dengan kamu, supaya kamu dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kita boleh melakukan apa yang kita mau lakukan, tetapi keberkesanan kelakuan kita itu mungkin tidak ada, kosong. Dan inilah sebab saudara-saudari, kita selalu mengajak, mengingatkan diri kita setiap kali kita ada aktiviti yang besar-besaran di peringkat paroki, peringkat keuskupan, kita mau supaya Tuhan hadir bersama kita. Kita mau supaya Dia tetap menjadi Tuhan kepada aktiviti-aktiviti dan usaha-usaha kita. Bukan usaha-usaha dan aktiviti-aktiviti itu yang kita jadikan Tuhan. Saya lihat masih ramai kita yang tidak paham tentang perkara ini. Ya. Kalau kita misalnya tamu solidarity, ya, memang kita sudah berdoa, kita sudah mengadakan rindu, tetapi janganlah kita bilang, ya ini besar tanggung jawab, berat tanggung jawab, sibuk, sampai kita lupa datang sembahyang, datang ke misa kudus semata-mata karena tugas. Jadi tugas itu yang Tuhan kita, bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, tapi tugas yang kita tuhankan. Nah, inilah langkah-langkah yang tidak membawa kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Yaitu buah-buah yang baik maksudnya bukan hanya kelihatan, tetapi keberkesanannya. Itu yang penting. Ya. Kita boleh melakukan banyak hal, tetapi kesannya bagaimana? Kalau Tuhan itu tidak ada dalam usaha kita, keberkesanannya itu kosong, tidak akan bertahan, tidak akan membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Inilah yang harus kita pahami, saudara-saudara. Saya rasa sudah bertahun-tahun saya mengatakan ini, tetapi nampaknya sampai sekarang kita masih belum begitu jelas dengan hal-hal mengenai identiti kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kedua, saudara-saudari, sebagai umat, sebagai pengikut Yesus, misi kita. Kita dibaptis, kita menerima sakramen penguatan, kita menerima Ekaristi. Demi apa? Untuk apa? Supaya kita dapat melakukan yang patut kita lakukan. Itulah misi kita. Misi kita menjadi saksi-saksi Tuhan di mana saja kita berada. Misi kita sebagai garam, sebagai cahaya kepada dunia, kepada masyarakat, membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Tetapi kalau kita belum ada kesatuan, relasi yang akrab dengan Tuhan, tidak ada. Misi kita itu kita tidak dapat laksanakan. Kekuatan manusia sejauh mana? Dan inilah saudara-saudari yang perlu kita sama-sama ingat baik-baik, lebih-lebih di dunia kita pada masa ini. Yang baik dikata buruk, yang benar dikata bohong, karena kita punya dasar hidup
tidak berdasarkan kepada akhlak yang diajar oleh Tuhan. Karena dasar hidup kita itu adalah pendapat sendiri, keinginan sendiri. Akhlak manusia makin hari makin runtuh karena